Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Tantangan terbesar manajemen saat ini yaitu memenangkan perang talenta. Perang talenta merupakan situasi ketika organisasi saling berlomba menjadi yang terbaik dan memberikan karya terbaik untuk bangsa ini. Salah satu strategi untuk memenangkan talent war adalah dengan manajemen talenta yang diimplementasikan untuk menentukan, menemukan, mengembangkan, dan mengelola serta mempertahankan ASN bertalenta dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis dan kebutuhan birokrasi masa depan. Saya Hari Nugraha sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 47 di lingkungan Lambang Dinas Negara mendukung sepenuhnya terlaksananya pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan LAN. Untuk itu, proyek perubahan yang sedang saya coba lakukan adalah bagaimana penguatan sistem manajemen talenta LAN yang tentunya akan lebih baik lagi ke depan. Dengan berbagai macam upaya yang selama ini memang sudah dirasakan berhasil, tapi masih ada hal-hal yang memang harus disempurnakan. Di antaranya adalah dengan mencoba masuk dalam ranah standar kompetensi jabatan yang selama ini memang sedang diupayakan dengan adanya perubahan-perubahan proses bisnis yang ada di lingkungan LAN. Sejak diluncurkannya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, harapan akan berubahnya birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia semakin tergambar jelas. Setelah terlaksananya arah kebijakan RPJMN 2015 sampai 2019 melalui sistem merit yang telah diterapkan dengan baik di lingkungan lembaga administrasi negara, melalui surat keputusan KASN nomor 05-KASN-KAS-109-2019 LAN mendapatkan nilai 357,5 dengan kategori sangat baik. Rekomendasi membangun rencana suksesi, peta talenta, dan pola karir. Rekomendasi tersebut dengan segera direspon melalui Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang manajemen talenta pegawai di lingkungan lembaga administrasi negara. Kini, arah kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 adalah melakukan penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Melalui strategi penerapan manajemen talenta nasional, peluang tersebut ditangkap dengan baik oleh Dr. Hari Nugraha, Kepala Puslatbang PKSN LAN. Dengan pengalaman memimpin Puslatbang PKSN yang di dalamnya terdapat fungsi pemetaan kompetensi sebagai salah satu komponen penting dalam strategi manajemen talenta. Penguatan manajemen talenta yang dilakukan berfokus pada akselerasi penerapan manajemen talenta untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pimpinan tinggi madya di lembaga administrasi negara yang akan menjadi KRS atau kelompok rencana suksesi. Dan kegiatan penguatan manajemen talenta meliputi 2 tahapan, yaitu tahap 1, pembangunan infrastruktur manajemen talenta LAN, dan tahap 2, piloting penyiapan kelompok rencana suksesi. Pada tahapan 1, pembangunan infrastruktur dibangun melalui kerjasama dengan GIZ yang sudah berpengalaman dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain aplikasi manajemen talenta, tentu secara simultan dilaksanakan pula penyempurnaan aplikasi e-assessment sebagai bagian penting dalam strategi manajemen talenta. Pada tahap 2, melalui proses manajemen talenta yang telah dilakukan, maka didapatkan kelompok rencana suksesi.
Diterbitkan pula payung hukum sebagai salah satu komponen penting dari strategi manajemen talenta, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan. Dalam penerapan sistem merit dengan penguatan manajemen talenta melalui proyek perubahannya, Pak Hari Nugraha akan semakin memuluskan pengelolaan manajemen ASN lembaga administrasi negara. Sangat mengapresiasi dan mendukung baik dari aspek standar kompetensi, aspek asesmen, dan aspek penilaian kinerjanya dalam rangka membangun dan mewujudkan suksesi kepemimpinan Dilan melalui penerapan manajemen. Proses percepatan transformasi lembaga administrasi negara menjadi smart organization. Talent management ini sangat bermanfaat untuk menseleksi pimpinan-pimpinan masa depan. Bisa menjadi pusat belajar lah yang lain, menjadi learning center untuk itu. Jadi IHRM, plan Korpu, ya, itu tadi sistem merit kita itu semua dibenahi. Dengan berjalannya dengan baik manajemen talenta di lingkungan lembaga administrasi negara, ini yang kita harapkan menjadi sebuah bagian dari dukungan lembaga administrasi negara kepada bangsa ini dalam menciptakan talenta-talenta nasional yang mumpuni untuk menjadi bagian dari mendukung upaya ASN unggul termasuk juga world class birokrasi di 2025. Mari siapkan talenta terbaik untuk Indonesia yang lebih baik.